Gitu sih. Terus kenapa tadi yang soal si Sarah? Iya, soal si Sarah ya itu pun itu pun jadi keingatan kalau itu another contradiction juga kayak Mikirin Oma. enggak, mereka kan dia kan datang ke situ terus dia jadi merasa terpaksa. Aku Mereka udah ngeliat aku, tapi abis itu di adegan berikutnya yang udah menjelang akhir, kamu kan tapi pakai hoodie, jadi kamu belum dilihat mereka. Ngapain gue ikutan dari Dari awal harusnya gue nggak usah sebenarnya jadi bisa ya. Iya, Itu iya. banyak banget kontradiksi deh. Itu Banyak. nanti akan menjadi satu sendiri, itu contradiction. Ada lagi soal balik lagi tadi kan gue udah bilang karakteristiknya bagus ya kan, tapi ada konsep juga karakteristiknya kurang matang di bagian apa ya, dulu inget gak sih kita pernah sekolah Pixar? Ya. Itu kan bener-bener kita kuliah seharian ngomongin nge-build karakter kan, karakter traits. Orang tuh harus punya fear, harus punya passion, Harus punya weakness, terus something to overcome-nya abis itu. Jadi iya, kayak ada arc-nya dia. ada arc-nya. Jadi yang tadinya misalkan weakness-nya apa, setelah ngelewatin arc tuh apa, Iya. fear-nya apa, setelah ngelewatin arc dia jadi misalkan awalnya takut laba-laba, setelah ini jadi berani sama laba-laba, kasarnya gitu kan. Nah, gue lupa sih waktu itu ada berapa poin ya, pokoknya ada beberapa poin lah ya. Ada lo dalam menciptakan karakter tuh harus punya 5 traits ini gitu, fear, weakness, apa strength gitulah. Nah tadi tuh banyakan tuh kayak gitu tuh, banyakan kurang aja. Kayak misalkan pick one lah, si Piko misalkan. Piko fear-nya dia apa sih? Fear-nya dia bapaknya takut ini. Tapi terus udah gitu background-nya dia juga dia anak kuliahan, nggak bisa apa-apa ya kan. Tapi ntar ada omongan bahwa gue nggak punya duit gitu. Terkesan kayaknya dia orang miskin gitu. Tapi ntar tiba-tiba dia ini punya bengkel. Katanya ada duit masuk, punya bengkel, masukan sewa. Pasif. Iya, masukan pasif income. Itu tinggal datang doang, Pak, bayar. Iya, di itu loh. Ya itu soal kemiskinan itu tuh another contradiction yang emang saat adegan dinner si Sarahnya ngomong ke si Piko, kita bukan anak orang kaya yang bisa minta. Iya, tapi nggak dikasih uang. Tapi dan again itu cuman tell not shown, iya, cuman diomongin nggak di. Oh ini orang miskin. Oke. Kayak salah penonton pas denger itu, oke, ini kita invest nih, ini orang-orang miskin yang struggling for money, tiba-tiba punya bengkel. Wah, bengkel gede. Bengkel gede, terus kalau emang dia bisa mereplicate lukisan kayak gitu, jual aja, bikinin logo kayak apa gitu. Nggak itu tuh bukan jalan terakhir untuk untuk terus dia melakukan kriminalitas tuh. Itu bukan jalan terakhir sebenarnya. Masih banyak, maksudnya dengan dia punya skill kayak gitu, dia harusnya dia kan ibaratnya dia bisa punya karir lah. Iya, multipurpose lah. Satu talent dia tuh pasti multipurpose. Iya, dan maksud gua kalau misalkan kalau mau apa ya, mengcompare sama film Red Notice, lu nonton nggak? Notice yang mana ya? Ryan Reynolds sama The Rock sama Gal Gadot. Oh belum tuh ya, yang bertiga itu ya. Ya jangan action ntar gue spoiler lagi. Tapi intinya kalau misalkan ada orang yang akhirnya memutuskan untuk choose criminal ways secara psikologi, itu pasti ada alasannya. Iya, karena udah desperate banget gitu. Iya, either udah desperate atau emang dia udah nggak ada options lah gitu intinya. Nah ini kesalahannya kayaknya emang gara-gara karakter anak muda, anak kuliahan yang sebenarnya pintu tuh masih banyak, opportunity tuh masih banyak, tapi kalau untuk dijadikan kriminal gitu kayak, nah terus sekalinya disuruh nyuri, kita bukan pencuri. Ya itulah apa. Oke, lanjut lagi ya cons berikutnya ya. Iya. Cons berikutnya adalah soal
Wah, pokoknya yang di segala promonya itu kayak selalu di gadang-gadang bahwa setiap karakter tuh punya perannya masing-masing, specifically Nah, iya. ya specifically the forger, tukang pukul, si itu Emang kan ada tukang ya? pukul. Gua Ya nggak itu tahu. tadi kita habis lihat di perempatan, Oh iya iya. si iya. Sarahnya tuh tukang pukul ininya, Oke. the brute lah. Di itunya tuh emang kan biasa di banner, di postingan-postingan medsosnya tuh di setiap karakter itu di yang gue ingat si Sarahnya tuh the brute, terus si ininya the forger, si Piconya, si itunya aja kalau nggak salah ya, si Ucup ya? Ucup itu the hacker. Iya. Tapi bener-bener Cuma satu adegan doang. Masih lihat iya, aja. bener-bener akhirnya tuh ya gitu, banyak yang akhirnya tidak sesuai porsinya. Misalnya ya udah dibahas aja nih, misalnya si Ucup the hacker gitu, the hacker, tapi itu habis itu di awal-awal kelihatan habis itu tiba-tiba kok dia sendiri yang ngomong bahwa kita bukan pencuri bla bla, tapi ujung-ujungnya jadi kayak mastermind pencuri, sampai yang itu, sampai tadi endingnya segala, terus gila ternyata Sucup ini udah seakan-akan kayak mastermind pencuri gitu. Then again di film yang judulnya Mencuri Raden Saleh ternyata dilakukan oleh bukan pencuri. Itu kayak aneh, itu Kayak aneh. nggak jadi heist movie jadi. Iya, itu aneh. Jadi kayak orang yang terpaksa. Itu ini bakal melebar, banyak banget yang bisa dibahas. Tapi ya gitu, ini bahas dulu porsinya. Habis itu kalau si Pico lumayan, forger lumayan, emang dia ujung-ujungnya cuma ngerjain gitu, tapi walaupun pada akhirnya dia nggak jelas fungsinya apa sih terakhir ya. Fungsinya deh. Lu sadar nggak? Apa? Menduplikat truk pencet. Ya itu Ya kita pakai dibanggain lagi. Dia udah pernah ngeduplikat Raden Saleh, terus ngeduplikat truk apa ekspres, bangga. dan again apa ya, Nih lihat nih, udah selesai nih. Keren kan? Wah gila, mirip. Ya elah, terus cuma tinggal di stiker doang. Ngapain lu pakai ada adegan ceng 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 cuang pilok. tahu nggak satu hal lagi Apa? yang lebih praktis. Ah. Kan dia udah jadi inside pengen Iya. orang itu Ah. bawa 2 truk aja. Aduh. Cing. Ini truk yang akan replika. Iya, ini ya truk yang akan gue replika. Ngapain gue udah bawa 2? Sama persis langsung. Kan perusahaan ini udah banyak punya Tinggal truk. diganti aja nomor mesinnya. Ya tinggal mesinnya diganti, dikerok. Kalian aja mau punya replika ini bisa diganti. Iya. Nah iya. Terus tugas gua apa dong kalau gitu? Aduh, stupid banget. Tugas gue apa dong kalau gitu? Kan gua kan the forger. Ya udah, tugas gua kan tadi udah masukin apa? Ijazah. Iya, pas dia masukin ijazah udah. Nah itu terus ya akhirnya kacau balau lah itu. Kalau si Pico tuh udah kacau balau ininya, dari segi motivasi dia, dari segi itu udah kacau balau di pikiran penonton. Habis itu Sarah the brute, kalau digadang-gadang sebagai the brute, kayak ibaratnya tukang pukul. Ininya juga di poster tadi, di billboard di perempatan tadi emang diperkenalkan promotional toolsnya lah. Ya promotional toolsnya the brute, tukang pukul. Tapi pada akhirnya baru di awal di build satu gitu, tapi ya udah itu defense, most of the time defensifnya dia, bukan kayak untuk fungsi utamanya. fungsi utama untuk jalanin misi. Ibaratnya kalau ada heist tuh ada gear, dia nggak yang the brute-nya dia tuh nggak salah satu gear yang emang bikin running Not gitu. part of the plan. Iya, not part Malah of the plan. build-nya yang dipakai.
Iya, nama beauty-nya untuk ngedating orang. Si Jamet itu. Iya sih, si Jamet. gue mau cerita tadi selama di film ini out of topic dikit ya, itu anak presiden anak mantan presiden, anak orang kaya. Oke lah, modelnya Ya, mukanya kalau kayak fisik gitu, ya, fisik emang ya udah lah iyalah. ya, tapi kenapa rambutnya harus kayak gitu sih? Nonton lagi dah, rambutnya buat apa? Rambutnya ini apa? Maksudnya kan bisa ya cari potongan rambut yang ini kayak gitu, nggak apa-apa deh orangnya pendek gitu, mukanya Jamet tapi at least anaknya Jokowi dah, itu kan mukanya kan kampung ya, tapi kan Iya. begitu dijadi anak presiden ya potongan rambutnya tuh Pakai rapi pomade gitu, lah. pakai pomade. Ini anak Nggak tahu di tuh. Citayam. Sini lah. Itu pasti ada ini deh. Nggak tahu tuh kayaknya pasti ada sesuatu deh di castingnya, entah itu kayak ada orang terkenal. Ya kan bodo amat ya, Iya, kita bodo semua amat. penonton ya. Iya. Bodo amat. Ya tapi gitulah, itu posisi positioningnya, perannya tuh The Brute akhirnya Brute-nya enggak untuk menjalani misinya, tapi emang terpaksa kayak second plan gitu. Terus satu lagi yang paling nggak jelas, ini dulu si dua itu, si Tuk-Tuk sama Tuk-Tuk. si Gofar, The Driver. Coba terlihat. Apa tuh? Enggak, gue mau ngeliat ininya, promotional tools-nya. Iya. Kalau nggak salah The Driver sih. The Driver ya. Ya oke lah, The Driver. Nah, ini kayak gini. Oh, The Handyman. Ya, nggak kelihatan ini. Cie. Nah, ini kan The Hacker-nya kepotong lagi. Oh, ini iya, nih kepotong atasnya. nih. Nah, jadi penasaran dia apa sih? Oh, iya, apa sih? Si Velanya itu. Ini kali ya. Nggak Lumayan kelihatan kelihatan juga. nggak sih? Nggak kelihatan. Emotional tools-nya. Nih. Nah ini. Nah, negotiator. Negotiator tugasnya cuman bawain roti ke tukang kamera Satpam satu. iya, satpam satu. Halo Pak. Dan ini gak konsisten loh. Di promotional terus di billboard dia bukan negotiator, Apa? bandar judi. Tadi lihat sih bandar judi. Ya memang iya bandar judi, tapi untuk menggerakkan misinya dia jadi apa? Iya. Ini beneran ya, ini itu tuh si Gofar masih masuk tuh. Handyman. Dan beda banget lagi si Gofarnya. Ih, Iya. beda banget. Apa? Kok beda sih? Enggak, karena dia punya rambut. Iya, tapi kan di filmnya nggak begitu. Iya, gitu lah. Iya, ini lagi Itu tadi lagi berarti photoshoot nih. berarti make up-nya bagus tadi filmnya. Enggak, Masuk. tapi masuk maksudnya di pro filmnya tuh. tuh nggak ada rambutnya. Hah? Ini kayak photoshoot yang Nggak berhubungan sama film maksudnya. Berhubungan sama film banget, Oh iya. iya. Ya gitu, apa? Kalau si ini The Handyman masih. Ini The Driver, tapi terus ya kayak sebenarnya mereka berdua. Si Iya. Tuk-Tuk sama si Gofar tuh sebenarnya kayak berdua mulu gitu, yang nggak spesifik satu sama lain gitu. Iya. Itulah. Gue ngerti sih, intinya emang apa ya? Udah susah-susah, bukan susah sih. Udah punya konsep the forger, the tukang ini. Iya. Tapi nggak di Iya, nggak 100% iya, ya. iya. nggak maksimal Iya, untuk benar. ngasih lihat skillnya mereka. Ya nggak maksimal, dan yang nggak digunakan yang label-label itu. Yang paling nggak jelas ya ini Si negosiat Vela, siapa ini? Velacor. Si Vela ini paling nggak jelas, emang udah karakternya nggak likable. Fungsi dia paling nggak jelas, dan ya dengan label-labelnya, dari labelnya Nah, juga coba. ngaco. Iya. Dari label di promotional toolsnya aja nggak kompak. Di sini negosiator, habis itu di billboard itu pandar judi, habis itu di filmnya sendiri aja Nggak jelas. itu nggak jelas. Minimal pas lagi proses rekrutnya ngomong kayak kita butuh orang negosiator deh. Minimal gitu ya. Iya. Walaupun misalkan ujung-ujungnya nggak make sense, at least
Nah, kita butuh orang yang jago negosiasi nih, gitu kayak misalnya ya. Iya. Nah itu tuh begitu pertama kali dibutuhkan, seakan-akan dibutuhkan satu anggota baru, itu nggak jelas banget tuh si Vela tuh untuk apa tuh. Iya. Kayak pas diomongin Kita butuh tapi seseorang yang nggak yang butuh yang duit. yang gue inget tuh, yang gue tangkep lah ya, yang gue tangkep saat itu tuh dia kayak ngomong kita bukan pencuri, kita bukan pencuri, kita bukan pencuri. Saat itu ibaratnya kayak lagi dibutuhkan satu orang personil lagi tuh, gara-gara kita ngomong tapi kita bukan pencuri, kita bukan pencuri, seakan-akan kirain kita Berarti kita butuh orang pencuri. iya, kita butuh orang mastermind pencuri nih gitu. Nggak taunya ujung-ujung malah ngomongin orang kaya Orang kaya nggak butuh duit, yang nggak butuh duit. tapi thrill seeker. Thrill seeker. Nah, kenapa? Kenapa? Atau mungkin ada kali cuma kita kelewatan tadi. Ya mungkin ya. Tapi terlalu sibuk ngetawain. Ya tapi at the end juga tetap pas lagi running missionnya nggak ada Yang di gunanya. awal lah, yang utama tuh yang di awal nggak ada gunanya apa, cuma akhirnya membuat mobil mogok. Ya. Ya itu salah satu negosiasi. Oh itu negosiasinya ceritanya ya. Iya. Ya detail ngomongin itu aja. Kita nggak tahu. Terus nggak ada satupun orang yang dorong aja, dorong. Ya ada nggak ada yang dorongin, minggirin gitu, nggak ada. Negosiasi. Negosiasi ini. Habis itu polisi datang. Kenapa Kirain bisa langsung- begini? Kirain polisi bener-bener minggirin dulu, goblok, minggirin dulu gitu. Ini enggak. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Bapak goblok. Iya emang si polisi goblok ya, tapi nggak usah di film dibikin goblok juga gitu. Enggak, at least maksudnya ada eskalasi. Kirain Iya. ada eskalasi, kan udah ada masyarakat yang umum yang ternyata goblok tuh. Heeh. Nggak ada yang minggirin mbak. Polisi salah satu masyarakat. Iya, polisi datang, kirain eskalasi kayak ini authority lebih tinggi nih. Iya. Kenapa bisa begini? Ini mobil saya mogok. Aduh. Kan sebenarnya kalau lo perhatiin kan itu kan ada intinya earpiece-nya jatuh, terus apa ngezoom in earpiece-nya, Iya. ganti-ganti ke adegan mana, tapi Iya, kalau kayak kamera panik, tetap di panik, situ, polisi masih gitu aja. Gimana bisa begini? Ini Pak, mobil saya. Aduh. Berapa menit tuh kalau lo perhatiin. Padahal itu mobil kan udah tabrak-tabrakan kan tuh Iya. polisi masih. Aduh. Mana nih? Ya itulah, ya udah tuh akhirnya si dia nggak jelas sama banget fungsi dia apa, likable, dan kirain ingat banget gue di awal kedatangan dia yang ke markasnya, terus kan kayak ribut, oh jadi lu undang dia tuh gitu, tapi terus kirain akhirnya Dia ada tuh satu berfungsi banget, iya, makanya kirain gua undang. banget. Karena dia udah ngelihat ini, ngelihat skemanya gitu, terus kayak Cuma jadi plotnya naysayer. itu ada Iya, ada, cuma gitu ada, doang. ada ininya, Ada banyak bolong-bolong ya. kirain jadi mastermindnya, nggak taunya jadi ujung-ujungnya akhirnya si Ucup juga mastermindnya. Iya, jadi Kebanyakan- cuma naysayer doang. Cuman kayak nitpicking. iya, nitpicking doang. Gimana? Bagus nggak? Banyak bolongnya. Kamu ada ide? Nggak ada. Pluk. Aduh, Angga gimana sih bikin film Angga. Dan ya itu di luar sama satu faktor lagi yang dia nggak believable, dia bocil banget. Iya. Looknya tuh bocil banget, yang terlalu comfort zone banget. Dia bisa anak cewek bocil gitu tuh bisa kayak di dunia gelap gitu, udah di dunia perjudian, di dunia balap liar, terus yang kayak dia aman-aman aja gitu kayak yang kayak ya apa ya, dunia perjudian terus gitu, nggak ada gitu cowok yang kurang ajar, atau ada emang preman yang lebih megang di situ. Iya. gitu loh, kayak nggak believable. Dari awalnya tuh dia udah nggak believable. Ya, Dan itu mah akhirnya suka-suka sutradaranya kalau kayak gitu jatuhnya ya kan. iya, ya kayak nggak believable aja, bocil banget tampilannya, tapi terus gitu di situ kayak udah berkuasa gitu. Ya I mean formula kayak gitu tuh udah kita temuin di banyak ini, kayak apa ya,
si film Eng tuh, si Top. Enggak juga dia Top mah emang powerful ya intinya ya. Yang di film Eng. Yang penting Tapi earn-nya, iya, yang penting earn-nya tuh enggak ada. Top itu si anak kecil Yang di buta. yang buta itu dia tuh ada earn-nya, dia sempet dikurung segala. Ada earn-nya, dia harus ngalahin itu, kalau nggak salah ngalahin satu pasukan Earthbender semua juga dulu gitu di turnamen itu. Iya. Dan dia punya konflik, dia diragukan sama orang tuanya gitu-gitu. Jadi ada something yang emang earn dia. Iya. Dia ngelawan dan dia earn the position gitu. Nah, ini tuh nggak ada. Nggak ada, langsung ada privilege aja, kayak anak privilege Ada ininya. Enggak, maksudnya earn nggak ada, tapi kenapa dia bisa begitu ada alasannya. Ya, Ada kaya. Mas, enggak ada Oh, Mas ada siapa Mas. sih? Siapa tuh Mas? Ya Mas-masnya lah itu pokoknya. Ya, si Mas. Ya itulah itu. Itu Ada Mas alasannya. pedonya itu. Mas pedonya. Nah terus ya udah akhirnya ketahuan banget dia ada di situ cuma untuk jadi cem-ceman pacarannya si Ucup aja, biar ada Iya. biar ada romansanya aja. Udah. Romance interest udah itu aja. Tapi habis itu ya udah baru dipakai yang di second heist-nya, dipakai kekayaan dia yang Iya. ya itu sangat reminding banget ke Inception sih. Inception yang mana? Ya Inception kan ada orang si orang Jepangnya. Oh iya. Ya maksudnya kalau orang Jepang itu harusnya emang dia bahkan dia yang nge-build kan, dia yang ngasih objek proyek kan. Iya, dia yang ngasih proyekan di awal. Kalau dia orang kaya Gue gitu duitin. kayak gimana cara kita untuk apa penerbangan reminding banget lah. Oh. Kayak kelihatan banget kayak reminding kalau Tapi gimana caranya kita bisa maksa dia naik ini? Gue beli penerbangannya. gue udah beli perusahaannya. Iya. Pesawatnya ya apa sih? Iya. Ya itulah pokoknya. Gue caranya gini ini. About the airline seems more cleaner gitu kata dia gitu. Iya tapi kelihatan banget reminding kayak. Ya maksud gue itu akan lebih make sense, dan again ketika pas direkrut kita butuh ini deh, orang kaya deh. Ya, tapi dia udah punya duit juga ya, udah dikasih modal 500 juta. Makanya terlalu banyak. Harusnya ibaratnya dari tahap penulisan tuh ada yang di merge gitu loh. Iya. Banyak penulisan. Adi kan juga nulis tuh banyak yang ide emang kelihatannya kita pasti akan sebagai penulis cerita pasti akan akan ngebeberin banyak hal dan ada yang harus dikorbanin dan di merge. Iya. Dan itu ada yang potentially bisa di merge. Kayak ya udah nggak usah dikasih modal aja. tapi then again emang plotnya aneh. Iya sih. Ya dan again plotnya aneh kalau nggak dikasih. Dan again plotnya aneh dan harusnya di clean. Coba gue kasih secara lu kan emang kerja lu penulis. Kalau menurut lu yang akan lebih make sense tuh gimana tuh plotnya? Enggak, kalau dilihat nih kenapa plotnya berantakan itu pasti gara-gara enggak pasti ya. Gara-gara full apa pintu apa beli-beli. Iya, enggak. In a sense pasti ada pihak atau ada concern, terutama concern lah siapapun itu yang enggak mau ini purely heist movie. Pasti harus ada kayak, maksudnya kalau heist movie itu pasti criminals kan. Iya. Kalau ini dia gimana caranya supaya nggak jadiin nih anak-anak ini baik loh sebenarnya gitu. Tapi untuk mikirin itu juga kayak udah contradiction juga di awal ya. Dia untuk memalsukan copyright itu kan itu udah kriminal. Kenapa nggak sekalian terjun jadi kriminal gitu. Sekalian benar-benar dia yang passionately ngelakuin sesuatu itu. Ini akhirnya kayak dibikin seakan-akan dia sebenarnya baik loh. Dia tuh sebenarnya ada lebih bad guy yang lebih jahatnya. Jadi makanya jadi hancur. Makanya jadi plotnya jadi ribet iya. Kan. Sekarang dia terpaksa. Tadinya dia mau sendiri. Sekarang terpaksa. Terus abis itu sekarang jadi pengen balas dendam. Pengen nunjukin kalau kita bukan anak muda yang bisa diketekin. Moral kompasnya jadi dimain-mainin. Jadi nggak ada. Ini jahat ya, karena, apa baik apa jahat apa karena baik? Ya itu tadi
setiap karakter tuh nggak punya karakter traits yang fix dari depan sampai ke belakang. Iya. Nah ini mumpung inget, misalnya Guardian of the Galaxy tuh bandit-bandit brengsek tuh di awal Iya. tuh emang. Heeh. Abis itu mereka berkumpul, terus bener-bener emang kayak ada ya biasanya memang biasanya tuh momen untuk akhirnya reunite lagi untuk melakukan second avenge lah, dia karakter tuh avenge gitu untuk akhirnya melakukan satu aksi barengan lagi setelah dulunya tercerai berai, dulunya nggak kompak, akhirnya gabung terus gitu Nggak ngelawan, kompak, dipaksain kompak terus pecah ya kan. pecah terus akhirnya Akhirnya bisa gabungnya itu tuh gabung lagi, itu tuh itu harusnya biasanya itu kayak udah dia punya higher moral ground Iya, gitu. Nah heeh. di sini kelihatannya kelihatannya iya karena sekarang kita saat melawan balik. Nah itu kan berarti kan mereka punya iya. motivasi sendiri. Yang ini moral high ground bukan untuk money, bukan untuk apa, kirain ngambil abis itu balikin ke istana presiden. Iya, gue juga mikir gitu. Ternyata dijual. Duit tuh. Iya, udah ada belum duitnya? Belum deal-dealan. Ini harus bahas detail. Iya, Endingnya nih. Nah, ya itulah nih, jadi ngomongin moral high ground. Abis itu bego pula pas endingnya. Ya ending itu kacau sih endingnya. Bego pula dimana akhirnya dia kok bisa gitu, itu bisa jadi klimaksnya karena dia di act yang pertama dia juga tahu dia tuh ditipu sama si Dini itu, sama Iya. Dini kan berkomplot sama si Permadi, dia Dan ditipu. bukan pertama kalinya, Iya. udah 2 kali ya jatuhnya. 3 kali malah. Ya 2 kali, maksudnya di pertama kan yang dia cuma dibayar 50 juta, Nah, padahal iya, aku dia tuh- 900. iya. Itu udah wah anjing nih cewek nih. Gitu kan ya harusnya ya. ya berarti kan dia ngambil untung 850 juta Iya. tuh. Terus kedua dikasih kerjaan Raden Saleh itu 2M Nggak Tiba-tiba taunya kejebak. berarti banyak bro. iya kejebak kan, berarti anjing nih cewek nih bangsat ya. Iya. Udah 2 kali loh kita. Ya udahlah, gue terpaksa lah Ya. ngejalanin haze-nya ini. Ya. Ketiga ternyata itu dia part of ini. Part of Rencananya adalah mereka biar ketangkep. biar ketangkap, emang kayak Expendables gitu. Iya. Kan harusnya kan bangsat ya si Dini ini Tapi kan ya. dia nggak tahu. Ya walaupun nggak tahu, tapi harusnya Ya bisa minimal mikir 2 kali lah. aja, 2 kali aja. 2 kali ini. aja udah bisa mikir lah. Ya, tapi kan jawabannya bocil. Ini jagoannya bego emang. Bego. Nah itu pas di endingnya itu parah aja. Untuk menjadikan itu sebagai ending tuh parah tuh, yang akhirnya di mobil udah berhasil mencuri Raden Saleh yang asli tuh. Dini yang ngubungin, terus kayak kirain gitu penonton udah kayak nebak, sebagai penonton kayak wah gimana nih reaksi mereka, akan marah atau gimana, terus ya udah, tapi si Vela-nya angkat ayo si kita angkat Kan Vela nggak butuh duit ya, tapi ikut-ikutan seneng. terus diangkat, ada calon pembeli seharga 10M. 10 M ya? 10 dolar. 10 juta dolar. 10 juta dolar. Itu duit. Terus ya maksudnya itu orang yang nipu dia. Iya. Itu cuman baru dijanjiin, Coba bukan baru udah dijanjiin. transfer. Kan bisa aja nanti pas udah ini ditipu lagi kan Bisa bisa. lagi. Udah seneng luar. Dan itu dijadiin ending kayak Terus berhenti habis itu doang. ya, itu kayak ibarat kalau diterusin dikit aja tuh kayak udah Nih ya, bohong. Mas Angga. Mas Angga. Harusnya endingnya tuh ya, ini saya kasih ide dikit nih. Gua nggak jago bikin film ya, tapi at least nanti siapa tahu kan keluar tuh versi director's cut yang nanti posternya muka lo tuh, ya kan? dari samping. Yang dari samping. Mencuri Raden Saleh director's cut. Tapi gambarnya muka lo. Bisa mungkin ini ada ide nih sedikit nih. Jadi bisa jadi mungkin pas endingnya kan lo kan kesannya kayak mau bikin itu anak-anak baik ya, balikin lah itu ke museum ya kan. Habis itu dapat reward. Dapet apa. reward. Itu biasanya begitu tuh. Terus udah gitu konflik-konflik pribadinya diselesaikan, si Sarah dengan omahnya. Iya itu. Si itu pada ya beli bengkel nggak usah lah ya, tapi at least kan si Omah nggak terlalu dilupakan jadinya. Si Omah cuman adegan terakhir Omah cuman ngetok pintu,
Wina. Terus nangis, udah hilang, lupa kita ada karakter si Omah itu. Iya, ini di cut di sini plek. Tuh kalau dipanjangin dikit aja omanya masih nangis. Anakku kemana? Ya Gitu tapi loh, ceritanya sih dapat duit. Tapi kan nggak terjamin juga duitnya. iya, maksud gue Kalaupun terjamin, happy lah. ya diselesaikan gitu loh. Beli rumah filmnya. baru, beli Eh, rumah baru. At least kita sebagai penonton yang yang udah meluangkan waktunya. Bahkan gue tadi tiket nonton berdua gue yang bayarin. Perjalanan gue yang bawa motor. Habis makan gue yang bayar juga. Invest lo gue nonton film lo. Tapi at least maksudnya kalau udah nonton udah invest harusnya ada rewardnya Dari gitu. rewardnya. Dari sesuatu yang di-build di awal ada kejawab dia. Iya, ada payoff-nya, payoff, Ada payoff-nya. payoff ini nggak ada kepotong di tengah, yang kayak gue panjangin dikit aja, tapi bohong. Kata si Dininya bisa begitu. Iya. Bohong. Itu duit. Iya. Aduh. Itu bukan barometer kegirangan gitu loh. Belum itu juga masih tengah jalan loh. Maju dikit polisi. Iya. Kita berhasil. Wow. Kakak. Datang polisi. Bukan udah bisa begini. Kenapa ada lukisan? Kenapa ada lukisan ini? Kakak. Goblok banget. Itu katanya ada lukisan hilang. Kok bisa ada di sini? Ya gitulah kurang lebih lah ya. Kurang lebih gitu, tapi banyak. Itu tadi tuh gila tuh, itu bahas itu doang tuh tadi, bahas positioning fungsi karakternya. Terus ada lagi contradictions. Banyak banget contradiction. Tadi beberapa hal udah dibahas, contradiction soal ya tadi udah banyak lah. Tapi mumpung sebelum gue lupa ya yang paling keinget kontradiksi kayak yang paling keinget kayak adegan terakhir si Velanya ada tuh ya ini kecil sih tapi itu menyumbang kontradiksinya. Velanya di tengah-tengah itu berbicara dengan si Sarah harus pakai kode. Pertama ngasih kertas sabar ya, Lagi ada improvisasi. Iya. Jadi seakan-akan penonton percaya bahwa ini nggak boleh komunikasi secara langsung. Iya, karena nggak akan boleh ketahuan. Iya, karena akan dicurigain mengundang kecurigaan nih. Pasti Bisa aja Ramanya ngelihat ya kan. Siapa Ram? Oh iya, Ramanya bisa aja. Siapa tuh? Kok Sarah ngobrol-ngobrol sama cewek itu? Iya, gitu. jadi mencurigakan gitu. Itu satu, itu effort pertama. Terus ada effort keduanya lagi. Pakai Sarahnya masih di meja, masih di bar, terus si Velanya ngomong soal nanya. Halo. Pakai kode-kode gitu. Jadi penonton masih sama dengan harus dengan pakai kode. masih pakai kode. Iya. Nggak boleh ketahuan kan? Sip. Habis itu di nextnya langsung si Velanya deketin Sarah. Mereka ketangkap. Kata si Sarahnya, kok ngomong sekarang? Iya, kalau Sarah harusnya lebih pintar dikit ya. Boleh. Ya, jadi penonton juga dia, hah? Kenapa tadi? Cie, pakai sok-sokan dari awal aja nyet. Datang gobloknya gitu jadinya. Itu satu kontradiksi lain yang ingat juga, mukanya si Ucup di mention terus dari awal Bahwa nggak Tapi, bisa kalau lu jadi pelayan lu udah dikenalin muka iya, lu. Cup, muka lu udah kelihatan. Lu udah DPO. Selalu tuh di mention ulang tuh kayak muka lu kelihatan lu udah ketawa. Iya juga. Oh iya udah akhirnya keinget lah, pokoknya ada apa adegan akhirnya Ucupnya harus dimasukin ke dalam kotakku, Diselundupin. diselundupin, Ngumpet di ruang server. ngumpet bla 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 bla. Ini ujungnya kelihatan Ucupnya
Cuma Ya pakai udah jadi baju pelayan. pelayan mundar mandir. Udah mandi dengan muka yang masih sama, Nggak dengan pakai rambut yang masih nggak sama, pakai disguise kayak apa Iya. gitu. muka masih sama, malang buana aja gitu. Di tengah itu ada Permadi di situ, ada Dini juga, bahkan ada ya ada macam-macam orang lah di situ. Ada potensi orang-orang penting lainnya di situ yang tahu dia, mungkin ada polisi. Ya itu kontradiksi lagi tuh. Itu seperti DPO kita, tapi nggak mungkin pakai baju pelayan. deh. Mungkin pakai baju pelayan. Polisi yang tadi tuh. Kayak DPO saya. Tapi bukan. Nanti kita cari ya itu nama polisinya siapa sih itu. Iya. Jadi meme bagus Itu tuh. jadi meme. Itu jadi standar polisi. Kenapa bisa begini? Kasih memenya aja tuh polisi gitu. Standar polisi goblok. Oknum. Oh, iya, Oknum. Cuma oknum. Cuma Ya, oknum. kontradiksi banyak sebenarnya, kayak tapi nggak ingat nggak ada kontradiksi lain. Kontradiksi. Sebenarnya dari tadi gue ceritain sebenarnya udah ada tuh kontradiksi, kayak misalkan ya itu tadi dibilang si Vela nggak butuh duit, Iya. tapi begitu Girang. dapat 100 miliar girang gimana? Apa ya, Terus tadi ada banyak tuh kontradiksi. Ya itu tuh tadi tuh juga si apa bapaknya ya. Oh tadi udah dibahas lah ya itu, sama kontradiksi aja. bapaknya awalnya jadi korban, tiba-tiba jadi beraksi Jadi sendiri. Dan ya jujur ya itu di tengah-tengah tuh sumpah gue ketawa pas tiba-tiba Kelihatan bapaknya ini lagi adegan apa nih gitu, tiba-tiba ada mobil, terus dari di dalam mobil ada tumpukan, dia di kayak di kardus apa gitu, terus keluar bapaknya, terus kayak ketawa, terus kenapa tiba-tiba kabur? itu kayak gue nggak peduli. Kenapa kalau lu bisa segitu mudahnya Iya. kabur, kenapa lu dari awal harus pakai bikin rencana, ngelibatin Iya. si itu, terus udah gitu ternyata harus pakai apa, ngikutin rencananya bahwa harus punya duit 2M untuk ini, ujung-ujungnya lu kabur nyet gitu. Terus motivasinya dia tuh apa, nggak jelas juga. Hah? Mencuri, terus what, apa Nggak dikasih tahu kan? apa Nggak tahu. Jangan dilepas tapi nanti orang nggak bisa bedain. Iya, tapi maksudnya kalau apa, tapi dia jadi berkomplot dengan Permadi apa enggak? Kalau Enggak kenapa ya kalau berkomplot. enggak kenapa enggak kerja sama aja sama anaknya, kan satu tujuan, mencuri Raden Kan dia nggak Saleh. tahu dari awal. Tapi kalau udah tahu, ayah, Hah? Adek? papa, iya, Ya udah Apa, kita kenapa? jual aja. mau nyuri Raden Saleh. Ya saya juga. Oh, Enggak. Awalnya mungkin kita masih punya pikiran bapaknya mau maling, anaknya mau balikin ke museum. iya kali ya, kita Iya. masih mikir gitu. Kita masih mikir gitu. Cuman ternyata pas sudah terakhirnya dijual juga. Gimana sih? Itu kontradiksi. Ampun. Bener-bener ya, itu lore bapaknya tuh bikin nggak peduli di awal, jadi malah jadi kocak gara-gara nggak peduli. Dan Jadi mikir, loh, bapak kok gitu? iya, jadi Soalnya kocak. bapak kan jadi tetangga masa gitu. Iya, jadi bener-bener kayak setiap ada aksi dia ngapain sih, Ngapain? Lu sok-sok serius pakai pasang jenggot. ini bangun dari bangun di mobil aja tuh udah ngapain nih orang. Habis itu udah lagi sibuk karakter utamanya, dipotong adegan dia, kita jadi ketawa lagi. Sekarang dandan pakai bewok doang, kayak nggak terlalu nutupin distinktif. mukanya dia. Itu si itu yang lihat juga, si mantan presiden lihat Iya. juga. Loh, kamu ngapain di sini? Bewok doang. Ampun. Yang dia pun ada bewok sebenarnya, tapi cuman halus doang. Ini kayak tebel dikit aja. Ini lebih tebal. Beda kan? Ini pakai Firdaus. Aduh, sumpah. Ya, intinya ini film kalau sebagai film Indonesia yang mau sok-sokan nge-heist, ya masih banyak PR kalau gue bilang. Masih banyak PR. Karena
sebenarnya lu bisa bikin film ini lebih menarik kalau nggak terlalu convoluted sebenarnya. Iya, plotnya Karena- disimpelin aja. Iya, kalau lu nonton Rick and Morty itu bahkan dia udah menjelek-jelekan film Ocean Eleven. Iya, Film film heist gini. film heist tuh udah diparodiin karena terlalu kadang-kadang film heist tuh dengan adanya plot twist yang kebanyakan tuh malah jadi konyol. Oh, Iya, konyol. ternyata Ternyata sebelum kamu melakukan itu aku aku sudah melakukan udah ini. memikirkan ini. Hey, sebelum aku melakukan itu dan kamu melakukan itu, aku melakukan ini dulu. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu melakukan itu dan aku melakukan ini, kamu memikirkan apa yang aku lakukan. Aku sudah memikirkan itu lebih dulu. Iya, Rick and Morty itu bikin leluconnya kayak gitu ya. Iya, itu tuh udah diketawain. Nah, kalau misalkan ternyata terus bikin film Indonesia mau mengangkat tema heist, jadi kayak ya lalu mulai dari nol lagi kesannya, kayak orang luar tuh udah ngetawain. Iya, nggak at least kalau misalnya emang iya, ya bikin bagus, bikin yang maksudnya jangan, Ya kayak tadi gue bilang, nggak usah kebanyakan plot. iya nggak usah kebanyakan plot dan nggak usah so merasa jenius itu bikin cerita gitu loh, kayak Iya, kerasa banget ininya. pengen kelihatan jenius. Pinter kan gue gitu, kayak filmmakernya kan, pinter kan gue, tapi terus bagi orang yang ya kayak gue gitu biasa aja nontonnya, bahkan ketawa gitu, kayak untuk certain adegan tuh kayak Ya atau mungkin memang kita bukan target marketnya aja sih. Soalnya tadi di samping gua adegan yang kita ketawa ngeliat si orangnya keluar, apa si bapaknya itu keluar dari tumpukan baju aja kita ketawa, samping gua gokil gitu. Lo nggak denger ya? Samping gua ngomong gitu, gokil gitu ya. Emang target marketnya dia anak-anak bocil-bocil ini, anak-anak TikTok. ya balik kalau ngomongin itu emang ada satu pertimbangan dari gue juga, bahwa jadinya ini film kita gue ngerasa nggak bisa memperlakukan ini jadi diturunin ekspektasinya, nggak bisa, karena digadang-gadangnya di promosionalnya dan banyak review pansosnya itu, ya ibaratnya the spirit of the movie itself tuh pengen Indonesia bisa loh gitu loh, jadi kayak emang udah nargetin tinggi, karena kan Hai sendiri kan sebenarnya bukan Iya, target marketnya iya. yang umum gitu. Iya bisa, tapi terus udah gitu dan again bisanya untuk taraf anak-anak bocil ini aja. Ngerti Iya. kan maksud gua? yang emang kayak nggak bisa ngeliat the bigger picture, kayak Kayak secara short term attention span yang Iya. short term gitu, kayak ih keren, ih gokil, wah, wah. ya gitu aja. Nggak akan kepikiran, nah yang tadi gimana? Omanya gimana? Nggak akan kepikiran kayak gitu. kayak sedikit udah mau concern ke soal omanya. Tadi omanya gimana? Ada yang keren. Ada yang keren. Iya, gue mikirnya kayak ini tuh si sutradaranya ini tuh kayak dia udah berhasil punya semua formulanya. Oh, formula film heist tuh harus lagunya kayak gitu. Terus teknik cut-nya Ya, dia cuma punya formulanya aja, tapi nggak eksekusi ibaratnya kayak chef. iya, resepnya udah dapet, bumbunya udah dapet, tapi kan then again cara masaknya dia. iya, ingredient yang sama, lokasi ke tukang ini sama lokasi ke Gordon Ramsay kan hasilnya beda ya, kayak gitu. Iya. Nah ini kayaknya dia udah punya bumbu-bumbunya, udah punya ingredientsnya, tapi begitu suruh masaknya ya emang taraf tukang nasi goreng aja, nggak bukan yang sekelas hotel bintang 5 gitu. Iya, Jadinya secara tampilan luar itu masakan bagus, tapi belum tentu rasanya tuh se-rich orang yang bikinan suka chef. misalnya disuruh nyajiin seafood gitu kan, orang yang suka seafood, yang benar-benar penggila seafood akan ngerasa biasa aja gitu. Tapi kalau anak-anak biasa gitu yang nggak terlalu gemar seafood dikasih gitu, ya enak-enak aja, enak kok gitu, Iya. karena bukan yang benar-benar yang Lidahnya belum segitu richnya. iya. Lidahnya belum segitu richnya. Ya gue udah ketebak sih, nanti ada yang komen, iya deh yang paling ngerti. Ya nggak apa-apa. Bodoh kan.
sudah Tapi maksud gua- sarapan saya setelah di maksud custom gue, comic. tapi maksud gue ya tujuan dibikin video ini ya emang pengen apa ya? Gue pengen sharing aja bahwa kalau nonton film tuh jangan cuman ngelihat scene by scene-nya Heeh. bagus gitu. Ya Jangan short term sih. jangan Iya. short term, harus film tuh kan biasanya tuh kalau dari zaman dulu tuh bikin cerita tuh harus ada first act, middle act, sama Act. third act. Biasanya kan gitu kan. Nah, itu tuh semua harus berkesinambungan. Kalau nggak berkesinambungan, itu pasti tuh akan apa ya, akan lah kok gini gitu. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang tuh nggak terlalu mikirin itu. Dan Iya, dan apa? kalau dibilang tadi kayak tapi sebelah gue tadi gokil gitu. Ya nontonnya aja sambil HP-an. Sebelah gue ganggu banget. Alay itu nonton ambil ngobrol lihat HP. Ya pengen negor tapi kayak nggak worth it. Tapi kalau kita tadi negur, kita nggak bisa ngobrol tengah-tengah film nih. iya jadi kayak nggak ini moral high ground-nya Iya. kayak beda. Untung kita nggak negor Jadi tadi, kayak, jadinya udahlah, ya kita udahlah. kita ketawain aja gitu. Ya terus ya satu tema cons-nya lagi soal believable sih, soal believable. Kayak ada nyamuk tuh di kita. Soal bukan believable, kekonyolan. Banyak kekonyolan. Salah satu yang paling diingat adalah kekonyolannya yaitu festival yang seakan-akan event besar yang si rumahnya Permadi itu yang benar-benar isinya ada lukisan Raden Saleh dan ibaratnya kayak si high security lah, Iya. harusnya high profile. iya si Permadinya itu seakan-akan kayak emang menginikan banget menginginkan banget sampai rela keluarin duit banyak tuh untuk lukisan utamanya, tapi security-nya payah banget yang sampai satpamnya untuk CCTV aja cuma dijaga satu satpam Satu orang di ruangan yang Ruangan jadul gelap. banget. yang nggak orang lain bisa masuk Iya. Orang lain isi Pak. pakai kaca nako. Kayak kaca nako. Antar satpam doang gitu. Rumahnya dari dalam kayak istana. Iya kayak istana. Security roomnya lebih bagusan security room itu Park, Iya. Central Park. Tanjung Duren. Itu kan sampingnya lift kan ada ruang satpam. ruang security room. Oh iya. Itu kelihatan dari luar, itu tuh cuma apa? Iya satu orang sih yang jaga, tapi TV-nya banyak gitu loh, dan secluded, nggak bisa orang nggak bisa orang sembarangan sembarangan masuk dan masuk. ganggu lah.